Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Ismi Rizkia Rahman dan dengan dua rekan saya, Hilfa dan juga Dila, kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan berorientasi kinerja pegawai. Kinerja pegawai dalam bahasa Inggris yaitu job performance atau actual performance atau juga level of performance, di mana kinerja pegawai merupakan suatu tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang yang harus dicapai atau harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam kurun waktu tertentu. Ada 3 kriteria kinerja pegawai. Yang pertama berdasarkan sifat. Kriteria ini memfokuskan pada bagaimana seseorang itu, bukan pada apa yang dicapai ataupun yang tidak dicapai. Kemudian yang kedua berdasarkan perilaku. Kriteria berdasarkan perilaku ini melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Sebagai contohnya tingkat keramahan seorang pegawai. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan hasil. Kriteria ini memfokuskan bagaimana suatu itu didapat, bukan pada bagaimana proses suatu itu didapat. Saya Hilpa Jikatur Rahmatian. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dan juga bagaimana cara meningkatkan kinerja pegawai. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai itu yang pertama yaitu kemampuan individual. Jadi, kemampuan individual ini mencakup bakat, minat, faktor kepribadian. Tingkat keterampilan itu adalah bahan mentah yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, pengalaman, kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis. Dengan demikian, kemungkinan seorang pegawai itu memiliki kinerja yang baik, maka pegawai tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Yang kedua, usaha yang dicurahkan. Jadi, usaha yang dicurahkan bagi pegawai adalah ketika kerja, kehadiran dan motivasinya itu. Tingkat usahanya itu adalah gambaran motivasi yang diperlihatkan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan demikian, pegawai yang memiliki tingkat keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan tidak akan bekerja dengan baik jika hanya sedikit upaya yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan antara tingkat keterampilan dan upaya. Tingkat keterampilan itu adalah cerminan dari apa yang dilakukan, sedangkan tingkat upaya adalah cermin apa yang dilakukan. Yang ketiga, lingkungan organisasi. Jadi, dalam lingkungan organisasi ini, organisasi menyediakan fasilitas bagi pegawai, meliputi pelatihan, pengembangan, peralatan, teknologi, dan manajemennya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai itu terdiri dari kemampuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian, kondisi fisik, dan kebutuhan psikologis. Itu Rahmatian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan kinerja pegawai. Jadi, meningkatkan kinerja itu adalah konsep sederhana yang terbilang cukup sulit untuk diwujudkan karena konsep tersebut itu didasari bahwa suatu tim itu bisa meningkat dengan cepat dan terus-menerus apabila bisa meninjau keberhasilan dan kegagalan. Ada 4 tahap rencana dalam meningkatkan kinerja. Tahap pertama itu memberikan tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok dan membiarkan mereka itu untuk mengidentifikasi mana faktor-faktor yang bisa membuat keberhasilan, mana faktor-faktor yang bisa menjadi kegagalan. Nah, selanjutnya itu pada tahap kedua. Dari tahap kedua ini, faktor-faktor tersebut yaitu faktor keberhasilan dan faktor kegagalan itu dipilihlah mana yang praktis dan mana yang tidak mempunyai nilai. Lalu tahap ketiga itu kelompok itu harus menyetujui bagaimana membuat faktor-faktor tersebut dengan tepat dan menyingkirkan yang tidak tepat gitu. Lalu yang tahap keempat itu analisis, itu tidak hanya dilakukan oleh tingkat kelompok namun juga pada tingkat individual. Meningkatkan kinerja dapat dilakukan oleh organisasi ataupun individu. Pada tingkat organisasi, kinerja yang kurang berkualitas itu biasanya disebabkan karena kepemimpinan yang tidak berkualitas, bisa juga manajemen yang kurang profesional, atau mungkin sistemnya kurang baik. Maka, untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkualitas dan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, jadi diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama itu seleksi tujuan. Itu untuk mengatasi masalah-masalah yang
dinilai darurat terlebih dahulu, jadi dikoreksi biaya yang terlalu tinggi, seperti terus spesifikasi kualitas yang rendah, target kerja yang tidak tercapai, memastikan masalah-masalah tersebut itu dapat diatasi dengan tuntas. Lalu yang kedua itu ada spesifikasi hasil yang diharapkan. Jadi sasaran itu harus SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Lalu yang ketiga itu komunikasi yang jelas. Yang keempat, alokasi yang tanggung jawab, dan organisasi perlu membagi atau mengalokasikan tanggung jawab untuk mencapai tujuan setiap pegawai. Lalu yang kelima adalah luas proses. Jadi proses dalam mencapai tujuan dapat digunakan untuk mengulangi proses dengan tujuan yang baru atau luas. Akan menjelaskan tentang upaya kinerja dan kriteria pegawai. Upaya untuk meningkatkan kinerja dengan cara pertama yaitu diskriminasi. Manajer harus membedakan antara pegawai yang dapat memberikan penting bagi tujuan organisasi. Yang kedua, pemberian harapan. Pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi mengharapkan berbagai pengakuan. Yang ketiga, pengembangan. Upaya meningkatkan kinerja pegawai dengan cara merancang skema pengembangan pegawai sesuai kinerjanya. Yang keempat, komunikasi. Manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja para pegawai secara akurat mengkomunikasinya. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan berbagai dimensi, yaitu yang pertama kuantitas pekerjaan, yang kedua kualitas pekerjaan, yang ketiga kemandirian, yang keempat inisiatif, yang kelima adaptabilitas, yang keenam kerjasama. Yang terakhir yaitu kriteria yang dapat diambil dari pegawai yang berkaitan dengan satu, kualitas, tingkat di mana proses atau hasil dari suatu kegiatan. Yang kedua, kuantitas, dihasilkan dalam bentuk uang atau sejumlah unit kegiatan yang diselesaikan. Yang ketiga, ketepatan waktu, diselesaikan dengan waktu yang cepat dan tepat dari apa yang ditetapkan. Yang keempat, efektivitas biaya, tingkat di mana penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi. Yang kelima, kebutuhan pengawasan, seberapa jauh pegawai membutuhkan pengawasan agar tidak melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu pengaruh interpersonal, di mana pegawai menunjukkan perasaan self-esteem, goodwill, dan kerjasama dengan pegawai pada level rendah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.